Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Ardi dari jurusan Teknik Sipil kelas B dengan NIM 20.03.02.0048. Di sini analisis simpang bersinyal. Dan ini merupakan profil jalan persimpangan yang dilakukan survei oleh saya dan teman-teman saya. Ada Jalan Sutisna Senjaya dan arah Ciberem, dan Jalan Sutisna Senjaya arah alun-alun, dan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tanuwijaya. Untuk pengertian persimpangan jalan, persimpangan merupakan simpul dalam jaringan transportasi di mana dua atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Untuk mengendalikan konflik ini, ditetapkan aturan lalu lintas untuk menetapkan siapa yang punya hak terlebih dahulu untuk menggunakan jalan atau untuk menggunakan persimpangan. Permasalahan yang terjadi di persimpangan. Yang pertama, ada hambatan atau tundaan sehingga menimbulkan antrian. Yang kedua, ada kemacetan. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan adanya konflik antar kendaraan dan kendaraan dengan pejalan kaki. Yang keempat, penyeberang pejalan kaki. Yang kelima, parkir angkutan umum dan naik turunnya penumpang. Yang keenam, jarak. Penyebab permasalahan di persimpangan. Yang pertama, persimpangan merupakan simpul pada jaringan jalan di mana ruas-ruas jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Yang kedua, desain geometri dan jarak pandang yang buruk. Yang ketiga, pengendalian persimpangan yang tidak tepat. Dan yang keempat, kurangnya pengaturan angkutan umum dan penyeberang pejalan. Macam-macam konflik di persimpangan. Yang pertama, ada diverging atau berpencar. Diverging merupakan memisahnya kendaraan dari suatu arus yang sama ke jalur yang lain. Yang kedua, ada merging atau bergabung, dan merging merupakan bergabungnya kendaraan dari suatu jalur menjadi arus yang sama. Yang ketiga, ada crossing atau berpotongan, merupakan perpotongan antara arus kendaraan dari suatu jalur ke jalur yang lain pada persimpangan. Dan yang terakhir, ada weaving, merupakan pertemuan secara bersilang dua arus lalu lintas atau lebih dari jalur yang berbeda yang berjalan menurut arah yang sama sepanjang suatu lintasan dan akhirnya berpisah untuk jalur yang berbeda kembali. Jenis-jenis persimpangan jalan. Yang pertama, ada simpang bersinyal. Simpang bersinyal merupakan perpotongan atau pertemuan pada suatu bidang antara dua atau lebih jalur jalan raya dengan simpang masing-masing, dan pada titik-titik simpang dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu simpang. Yang kedua, simpang tak bersinyal. Simpang tak bersinyal merupakan perpotongan atau pertemuan pada suatu bidang antara dua atau lebih jalur jalan raya dengan simpang masing-masing, dan pada titik-titik simpang tidak dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu simpang. Kriteria pengendalian persimpangan dengan apil. Yang pertama, arus lalu lintas minimal rata-rata lebih dari 750 kendaraan per jam selama 8 jam sehari. Yang kedua, waktu menunggu rata-rata kendaraan sama dengan 30 detik.
Yang ketiga, persimpangan digunakan oleh rata-rata lebih dari 175 pejalan kaki per jam selama 8 jam sehari. Yang keempat, sering terjadinya kecelakaan. Yang kelima, kombinasi dari sebab-sebab yang disebutkan di atas. Dan yang keenam, karena pada daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu atau ATM. Survei analisis simpang bersinyal. Metode survei yang dilakukan oleh kelompok kami, 3 lengan simpang dilakukan oleh 2 surveyor, sehingga jumlah surveyor yang melakukan survei volume lalu lintas itu berjumlah 6 orang. Untuk waktu pelaksanaan direncanakan waktu survei selama 2 jam dengan interval waktu survei per 15 menit. Alat yang digunakan pada saat survei, yang pertama ada aplikasi counter dan yang kedua aplikasi pengukur untuk mengukur jalan. Dan simpang bersinyal yang disurvei oleh kelompok kami yaitu yang pertama Jalan Sutisna Senjaya, yang kedua Jalan Ahmad Yani, dan yang ketiga Jalan Tanuwijaya. Dan ini sketsa simpang bersinyal yang dilakukan survei oleh kelompok kami. Sebelah utara ada Jalan Ahmad Yani dengan lebar jalan 8 meter. Sebelah timur ada Jalan Sutisna Senjaya arah Ciberem yang memiliki lebar 11 meter, dan arah selatan ada Jalan Tanuwijaya yang memiliki lebar jalan 7,5 meter, dan ada Jalan Sutisna Senjaya arah alun-alun memiliki lebar 14,5 meter. Perhitungan waktu alat memberi isyarat lalu lintas. Ada arus jenuh. Arus jenuh merupakan tingkat arus maksimum pada suatu kaki persimpangan jika lampu pengatur lalu lintas terus-menerus menyala hijau. Dengan rumus E sama dengan 600 WE dengan satuan SMP per jam. WE merupakan lebar efektif kaki persimpangan dengan satuan. Terus waktu siklus optimal atau CO. Dengan rumus CO sama dengan 1,5 dikali L ditambah 5 dibagi 1 dikurangi sigma Ymax dengan satuan detik, di mana L merupakan waktu yang hilang dengan satuan detik, sigma Ymax sama dengan jumlah Ymax untuk semua fase, dan Ymax merupakan nilai Y terbesar untuk tiap 2 fase, dan Y sama dengan Q per S, dan Q sama dengan volume lalu lintas per jam dengan satuan SMP, dan S merupakan arus jenuh dengan satuan SMP. Penentuan waktu tahap. Yang pertama ada waktu hijau aktual. Untuk rumus waktu hijau aktual adalah HI sama dengan Ymax per sigma Ymax dikali CO dikurangi L, di mana HI sama dengan waktu hijau efektif untuk tahap pertama dengan satuan detik, dan CO sama dengan waktu siklus optimal dengan satuan detik. Dan yang kedua waktu hijau efektif dengan rumus HIA sama dengan HI dikali K dikurangi LI, di mana HAI sama dengan waktu hijau aktual dengan satuan detik, dan K sama dengan waktu kuning dengan satuan detik, dan LI sama dengan lost time pada tahap 1.
Perhitungan hasil survei. Volume dan arus jenuh masing-masing kaki. Didapatkan angka-angka tersebut hasil dari survei yang telah kami laksanakan, dan Q merupakan volume dan S merupakan arus jenuh. Didapatkan hasil-hasil dari utara, selatan, timur, dan barat. Didapatkan hasil atau diambil dari angka terbesar dari hasil survei tersebut. Untuk utara selatan didapatkan 0,21 dan timur barat didapatkan 0,14, dan sigma Ymax atau EFR didapatkan 0,35. Sekarang menentukan waktu yang hilang dengan rumus LI sama dengan N dikali I ditambah R, di mana L sama dengan waktu yang hilang dan N merupakan jumlah fase pada dua fase utara selatan dan timur barat, dan I merupakan waktu yang hilang untuk fase didapatkan 2 detik, dan R waktu semua merah didapatkan 2 kali 3 dengan satuan detik. Maka untuk waktu yang hilang sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 didapatkan 10 detik. Perhitungan waktu siklus optimum atau CO dengan rumus didapatkan rumus 1,5 dikali L ditambah 5 per 1 dikurangi sigma Ymax dengan satuan detik. Lalu kita substitusikan L didapatkan 10 jadi 1,5 dikali 10 ditambah 5 per 1 dikurangi 35 didapatkan 30,8 dengan satuan detik. Perhitungan waktu hijau dengan rumus HUS sama dengan YUS max per IFR atau sigma Ymax dikali CO dikurangi L. Maksud dari HUS ini adalah perhitungan waktu hijau arah utara dan selatan. Kita substitusikan YUS max sama dengan 0,21 IFR didapatkan 0,35, jadi 0,21 dibagi 0,35 dan CO dikurangi L didapatkan 30,8 dikurangi 10, dan hasilnya adalah 12,48 dengan satuan detik. Dan yang kedua ada HTB dengan rumus HTB sama dengan YTB max per IFR dikali CO dikurangi L dengan satuan detik didapatkan 0,14 dibagi 0,35 dikali 20,8 dari perhitungan tabel dan perhitungan yang sudah dijelaskan tadi didapatkan diagram fase. Untuk fase pertama utara selatan didapatkan untuk waktu hijau sama dengan 13 detik, untuk waktu kuning 4 detik, dan untuk waktu merah 12 detik. Juga didapatkan waktu keduanya merah itu didapatkan 2 detik. Dan untuk fase 2 TB untuk waktu merah didapatkan 17 detik, dan untuk waktu hijau didapatkan 8 detik, dan untuk waktu kuning 4 detik. Dan waktu siklus pada diagram fase ini didapatkan 31 detik. Terima kasih dan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.